Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hektaran lahan pertanian di 2 desa rusak gegara teror kawanan monyet ekor panjang. Sulap pelepah pisang jadi kerajinan, produk karya warga Pemalang tembus pasar ekspor Amerika Serikat. Pemuda Boyolali raih omset puluhan juta dari budidaya melon premium dengan sistem hidroponik. Seorang perempuan di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang mendapat penghargaan sebagai Bunda PAUD Inovatif. Hal itu didapat karena setiap kelurahan di Kecamatan Semarang Barat memiliki minimal 1 PAUD. Puncak apresiasi Bunda PAUD Nasional di Jakarta beberapa waktu lalu membawa kabar membanggakan bagi Kota Semarang. Di malam apresiasi itu, salah satu Bunda PAUD Kecamatan Semarang Barat meraih penghargaan Bunda PAUD Inovatif. Ia adalah Femega Dian Putriani. Istri camat Semarang Barat itu tak menyangka dirinya mendapatkan gelar tersebut. Baginya banyak tantangan untuk mengatasi masalah PAUD terutama di Kecamatan Semarang Barat. Salah satunya izin resmi berdirinya PAUD hingga sarana dan program yang seadanya. Itu tentu menjadi penambah semangat, penambah motivasi dan penambah kepercayaan diri ketika harus melakukan advokasi, melakukan sosialisasi di seluruh PAUD. Nah, semakin percaya diri, maka peranan Bunda PAUD ini nantinya akan semakin strategis. Program unggulannya kami melakukan advokasi secara legalitas, Mas. Jadi beberapa PAUD di tempat kami ini sulit mendapatkan izin. Padahal kalau sulit mendapatkan izin itu tentu belum bisa masuk dapodik, kemudian gurunya juga tidak masuk dapodik dan kesejahteraannya pastikan belum bisa maksimal. Camat Semarang Barat menilai keberhasilan program pendidikan anak usia dini atau PAUD di wilayahnya terus didukung oleh semua pihak. Penghargaan itu menjadi motivasi untuk terus mendukung program-program PAUD. Bangga dan senang tentunya, kemudian termotivasi lebih untuk kedepannya. Jadi kami mendorong peran Bunda PAUD untuk membentuk, mensukseskan program namanya PAUD Bermutu. PAUD Bermutu sudah dijelaskan banyak oleh Bunda PAUD tadi, jadi melalui kewenangan dari camat, kami mendukung, mendorong, kemudian membantu koordinasi, memfasilitasi dalam rangka Bunda PAUD ini bisa melakukan implementasi tadi ya, peran. Saat ini di setiap kelurahan di Kecamatan Semarang Barat telah memiliki PAUD. Bahkan satu kelurahan ada yang memiliki lebih dari 1 PAUD. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Pelepah pisang yang kerap dianggap sebagai sampah kini disulap menjadi tali yang menjadi bahan dasar barang kerajinan. Kerajinan dari Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang ini telah menembus pasar ekspor Amerika Serikat. Di tangan ibu-ibu di Desa Bojongnangka, Kabupaten Pemalang, sampah pelepah pisang disulap menjadi barang bernilai ekonomi. Dengan alat pemintal sederhana yang dioperasikan secara manual, para ibu-ibu memutar pelepah pisang menjadi tali yang kuat. Dari berbahan dasar tali pelepah pisang inilah berbagai kerajinan ramah lingkungan diproduksi, mulai dari keranjang hingga wadah berbentuk guci. Tak hanya pasar domestik, hasil kerajinan juga diekspor ke Amerika. Nah, tali dari pelepah pisang itu sebagai bahan dasar untuk membuat keranjang, ya, keranjang yang ramah lingkungan, yang kemudian akan diekspor ke Amerika. Kemarin kita sudah melakukan ekspor ya pertama ya, dan ini kita akan terus mengembangkan. Sebagaimana kita ketahui perintah Pak Presiden bahwa di tahun 2026 kemiskinan ekstrim yang ada di Indonesia harus 0%. Kemensos dengan berbagai pihak sedang melakukan kolaborasi di dalam rangka program pengentasan kemiskinan dengan jalan pemberdayaan masyarakat. Ya, apa berdaya itu? Berdaya itu masyarakat bisa produktif, masyarakat bisa mandiri, masyarakat punya penghasilan sendiri.
Para perajin kini menunggu komitmen pemerintah untuk terus mendorong usaha kerajinan pelepah pisang ini agar menjadi usaha produktif yang terus berkembang dan mampu mengangkat ekonomi kerakyatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang. Ia memanfaatkan lahan di samping rumah, seorang pemuda di Boyolali berhasil mengembangkan budidaya melon premium dengan sistem hidroponik. Tak hanya untuk bisnis, kebun miliknya juga disulap menjadi wisata petik buah. Bukan di ladang atau di sawah, tapi ini kebun melon yang didirikan di samping rumah. Lahan di Desa Nepen, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali yang awalnya hanya ditanami rumput untuk pakan ternak, kini disulap jadi rumah bagi ratusan tanaman melon premium jenis Sweet Hami. Melon dengan proses hidroponik ini ditanam secara vertikal, satu pohon, satu buah. Ini dimaksudkan agar buah berkembang maksimal dengan manis dan ukuran yang ideal. Melon jenis ini memiliki bentuk oval memanjang dengan kulit berwarna hijau keemasan dan corak kuning. Daging buah berwarna oranye segar, berteksturnya, serta tingkat kemanisan lebih dari 13 Brix. Dalam kondisi ideal, setiap buah melon bisa memiliki berat antara 1,5 hingga 2 kg. Ini memang sebelumnya lahan nganggur, Mas, cuman ditanami rumput untuk pakan hewan ternak seperti itu. Jadi memanfaatkan lahan yang ada. Populasinya 660 tanaman. Jadi kalau untuk buahnya pun juga jumlahnya sesuai tanaman 660. Jadi satu tanaman itu dibuahkan hanya satu, yang tujuannya untuk memaksimalkan bobot dan rasa manisnya. Jadi dibandingkan melon-melon yang ada di pasar lokal pun, kami berani menjamin kalau melon hidroponik itu 100% lebih manis dibanding melon pasar lokal, seperti itu. Jadi tujuannya kami kan pemasaran itu untuk wisata petik buah melon sendiri, yang pertama untuk experience atau pengalaman orang-orang yang berkunjung. Rumah bagi melon ini juga mengambil konsep kebun terbuka, alias warga bisa masuk dan memetik buah yang diinginkan, sekaligus juga bisa menjadi sarana wisata edukasi bagi keluarga. Ya asik sih, di sini bisa petik sendiri gitu kan. Rasanya di sini juga beda sama yang melon lokal biasanya gitu. Di sini lebih manis, terus teksturnya itu crunchy, yang kriuk-kriuk bukan yang lembek gitu kan. Jadi di sini ya asik gitulah. Ya bisa sambil wisata, giling-giling tipis. Buah melon premium dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Lewat usaha ini, dari tanah nganggur kini jadi lahan produktif dengan omset puluhan juta rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali.